ada latar belakang dan hambatan komunikasi antar anggota serta gaya belajar mereka dan waktu penyuluhan yang kurang efektif. Solusinya itu melalui diskusi kelompok serta warga belajar dan penyuluhan bersama-sama membahas masalah yang dihadapi serta mencari solusi yang bisa diterapkan agar proses pembelajaran KKC sudah berjalan secara efektif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Diran dan dengan Baratul Palapa dan rekan saya. Saya Syifa Mania dengan NIM 23051555. Dan dalam mahasiswa dengan NIM 235128. Nah, itulah anggota kami. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau bertanya kepada Anda semuanya, bagaimana pengetahuan Anda selama pembelajaran di KKC? Kita sudah banyak peserta yang mungkin latar belakang yang berbeda, baik dari usia, terus pendidikannya, bahkan ada kita yang putus sekolah, tidak sekolah sama sekali. Nah, menurut kalian bagaimana perasaan kalian sejauh ini? Dari saya senang sama program kecil ini, tapi kadang-kadang saya ada merasa canggung karena peserta lainnya ada bapak, ada ibu-ibu, jadi berbeda usia. Kalau saya sih Pak ya, saya merasa agak sulit itulah mengajar pembelajaran ini karena Bapak tahu di sini kan dah lama dari sekolah. Kadang saya itu malu gitu sama anak-anak muda yang berpeserta di PKC ini Pak. Malu saya jadinya Pak, gak paham karena saya tidak cepat memahami pembelajaran di sini. Oh gitu, itu wajar sih sebenarnya ya, karena kita di sini belajar bersama, terus tidak ada yang unggul dan tidak ada yang baik, dan tidak ada pula yang paling rendah. Kita sama semua, sama kayak kalau kita saling membantu, misalnya kayak misalnya Anda Salsa membantu Anda Niram, itu bisa meningkatkan pembelajarannya lebih mudah lagi dan bisa menjadi pembelajaran bagi yang lebih mudah gitu. Walaupun kita beda jalurnya itu sama saja sebenarnya. Terus bagaimana kalau kita itu di antara satu sama lain itu saling mendukung? Nah ya, saya setuju Pak. Saya setuju. Oke. Kita kan tahu nih semester sekarang itu peserta didiknya itu kan dari daerah yang berbeda, dari Jawa, dari Minang. Kita kan dari perwakilan kedua daerah ini gimana nih selama komunikasi kita itu sulit atau enggak gitu? Enggak ada masalah kan? Iya Bu, kadang kalau Diran bicara pakai bahasa Minang, saya tidak mengerti. Saya juga kalau teman-teman saya berbicara dengan bahasa Jawa, ya saya suka bingung apa sih yang mereka bicarakan. Nah, saya ngerti ya tentang masalah Anda ini. Gimana kalau kita buat kesepakatan aja nih, kita pakai bahasa Indonesia ketika belajar. Jadi supaya kalian-kalian ini bisa lebih paham dengan materi yang saya ajarkan nantinya. Nah, kalau kita ragu sama pertanyaannya, kita bisa tanya satu-satunya pakai bahasa Indonesia aja. Gimana? Itu lebih baik. Oke, kita pakai, kalau bisa kita juga pakai gambar sama video ya, untuk lebih mudah dan memahami pelajarannya. Nah, saya pakai nantinya. Iya, Setuju. belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka membaca, ada yang lebih suka mendengar. Ada juga yang suka praktik langsung. Kalau kalian sendiri lebih nyaman belajar dengan cara bagaimana? Kalau saya Bu ya, saya tuh lebih cepat paham kalau
kalau udah sama pelajaran itu ada gambarnya Bu atau diagram gitu, jadi saya lebih paham kalau menggunakan itu. Kalau saya sih lebih cepat paham kalau ada gambarnya Bu, dan juga praktek langsung atau diskusi gitu. Baik, berarti nanti saya akan menyertakan gambar dan diagram untuk nilam. Banyak diskusi untuk rasa dan praktik langsung. Dengan begitu semua bisa belajar sesuai gaya bagaimana. Itu bagus Bu, saya setuju kalau itu. Kalau saya setuju sih Bu, lebih efektif belajar. Lebih efektif belajar nanti. Ya, setuju ya. Sama-sama kita ketahui yang mengikuti program paket C ini kan dari berbagai latar belakang, ada yang kerja, yang punya keluarga. Jadi semuanya ada nggak sih waktu yang dari paket C ini yang kurang fleksibel atau gimana? Ada Bu, saya itu sering telat masuk Bu, karena kadang lembur dan juga sering ketinggalan pelajaran Bu. Kalau saya kan kerja di kasir nih Bu, jadi saya itu jadwal kerja saya itu nggak menentu itu Bu, sering saya tidak bisa hadir ke kegiatan pelajaran jadinya Bu. Oke, saya paham sih. Bagaimana kalau solusinya kita itu bikin jadwal belajar yang fleksibel seperti kelas malam atau akhir pekan, dan juga bisa melalui online. Jadi bisa Anda semua bisa mengakses dan bertanya kepada saya kapan saja dan tidak mengganggu waktu yang sedang melakukan atau kerja atau sedang mengurus keluarga. Itu Itu juga juga Bu, sih Bu. kami setuju Bu soal itu. Ya Bu, karena dengan itu kami bisa tetap bisa bekerja dan bisa juga belajar. Baik, jadi kita atur ulang jadwal dan juga manfaatkan teknologi supaya kalian bisa tetap mengikuti pelajaran, yang penting tanpa menghambat kegiatan di luar.